Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, salam udut dan salam ngopi selalu. Kembali bersama Pop dalam telusur dan tutur sejarah. Namun sebelumnya kawan-kawan sekalian, di momen Idul Fitri, ini masih bulan Syawal, jadi Pop kembali datang ke kota Surakarta, mampir ke sini. Pop ada keperluan di Surakarta, Pop mampir. Jadi di Ramadan Pop mampir di depan alun-alun utara Keraton Kasunanan Surakarta. Di bulan Syawal Pop kembali mampir ke sini. Dan mumpung mampir ini kawan-kawan sekalian, sebelumnya di bulan Syawal ini Pop menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama berinteraksi dengan kawan-kawan sekalian, ada tutur kata Pop yang kurang berkenan di hati kawan-kawan sekalian. Maka di momen Idul Fitri ini, Pop sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, Pop mohon maaf lahir batin seterus-terusnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan berkah Ramadan dan kembali fitri di bulan suci ini. Baiklah kawan-kawan sekalian, ini mumpung Pop kembali lagi ke Keraton Kasunanan Surakarta. Pop berada di kota Surakarta ini. Pop saat ini kawan-kawan sekalian berada di depan Sitinggil Keraton Kasunanan Surakarta. Ini sudah sore, sudah tutup kawan-kawan sekalian. Dan di depan Pop ini adalah pendopo pagelaran. Pagelaran ini sering digunakan untuk pagelaran momen-momen keraton di depan Pop ini. Dan suasana sangat tenang kawan-kawan sekalian di sore hari ini. Dan keraton ini kawan-kawan sekalian beberapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, Pop juga pernah di sini. Ketika Pop menuturkan tentang sejarah Keraton Kasunanan Surakarta ini, dan Pop menuturkan juga beberapa peristiwa terkait dengan sejarah Keraton Kasunanan Surakarta ini. Di antaranya adalah Perang Suksesi Jawa Ketiga. Pop membuat di sini. Ya persis di sini kawan-kawan sekalian. Nanti Pop akan sertakan sejarah Keraton Kasunanan Surakarta ini di link deskripsi. Keraton ini Pop akan review sedikit. Keraton ini dibangun pasca runtuhnya atau jebolnya Keraton Kartosuro ketika pecah geger pecinan atau pemberontakan Tionghoa di era Pakubuwono II, itu tahun 1440 sampai 1442, dan pada tahun 1443 Sinuhun Pakubuwono II memerintahkan untuk mencari lokasi keraton yang baru, karena Keraton Kartosuro sudah dianggap tidak bertuah lagi, pernah diduduki oleh musuh. Oleh karena itu beliau memerintahkan dan dipilihlah Desa Solo ini sebagai tempat keraton yang baru, Wangsa Mataram. Singkatnya kawan-kawan sekalian, tahun 1745 keraton ini mulai ditempati. Kalau sampai saat ini, berarti usianya 1745, ini tahun 2020, kurang lebih 300 tahun usianya. Keraton ini, usianya 300 tahun. 1745, ini 2025. Hampir 300 tahun. Jadi 300 tahun kurang 20 tahun. Ini 25. Banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah di keraton ini. Dan silih berganti raja-raja, penguasa-penguasa di Kasunanan Surakarta Diningrat ini. Dimulai raja pertama Kasunanan Surakarta ini adalah Pakubuwono II, kemudian Pakubuwono III, kemudian Pakubuwono keempat, Pakubuwono kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11, 12, sekarang 13. Berarti ada
kurang lebih ada 12 raja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 raja saat ini. Betul, 12 raja. Dan masing-masing membawa cerita narasi sejarah sendiri-sendiri, kawan-kawan. Om Bob pernah membahas beberapa raja di Kasunanan Surakarta. Om Bob pernah membahas, walaupun itu di konten Perang Suksesi Jawa, Om Bob pernah singgung Pakubuwono kedua, Pakubuwono ketiga, Pakubuwono keempat, baru kemarin. Di Ramadan, Om Bob menyinggung masalah Pakubuwono keempat. Dan Om Bob tertarik untuk menelusuri, walaupun sudah banyak literasi kawan-kawan sekalian, Om Bob akan secara singkat-singkat menuturkan beberapa raja Kasunanan Surakarta. Saat ini, karena Om Bob telah membahas Pakubuwono keempat, Om Bob akan bahas beliau Sinuwun Pakubuwono kelima. Mumpung di Keraton Kasunanan Surakarta kan sekalian. Ya, beliau jumeneng noto ya di sini, di keraton ini. Keraton ini tentunya sudah banyak renovasi, banyak sekali setiap generasi dari Pakubuwono itu membangun, menambahi, melengkapi keraton-keraton ini. Dulu awalnya ya tidak selengkap ini kawan-kawan sekalian. Baiklah, kawan, Om Bob tidak akan membahas itu kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan ini Om Bob akan singgung sedikit tentang, menuturkan tentang beliau Sinuwun Pakubuwono kelima yang meneruskan estafet kepemimpinan Pakubuwono keempat. Pakubuwono keempat tidak lain adalah ayah dari Pakubuwono kelima sendiri. Baik kawan-kawan sekalian, ada peristiwa menarik di setiap raja Kasunanan Surakarta ini. Kalau kemarin Om Bob membahas Pakubuwono keempat, ada beberapa fakta sejarah yang perlu diungkapkan. Beliau adalah, Pakubuwono keempat ini adalah satu, beliau mengalami peristiwa geger Pakepung. Beliau juga mengalami peristiwa geger Sampehi. Beliau juga nanti Raja Kasunanan Surakarta yang 3 putra-putranya menjadi Raja Kasunanan Surakarta. Kemudian beliau juga Pakubuwono keempat ini juga menulis serat ulang reh. Pun demikian dengan Pakubuwono kelima. Pasca sedonya, mangkatnya Sinuwun Pakubuwono keempat tahun 1720, beliau digantikan oleh salah satu putra beliau yang nanti bergelar Pakubuwono kelima. Pakubuwono kelima ini menjabat tidak panjang kawan-kawan sekalian, hanya 3 tahun. Dan usianya masih muda, kurang lebih 39 tahun beliau sedo, menjabat hanya 3 tahun. Yaitu tahun 1820 sampai 1823. 2 tahun sebelum pecah Perang Jawa atau Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Baik kawan-kawan sekalian, Om Bob akan tuturkan biografi dan peristiwa-peristiwa apa, peninggalan-peninggalan apa yang ditinggalkan oleh Sinuwun Pakubuwono kelima. Walaupun beliau menjabat 3 tahun, namun banyak sekali peristiwa-peristiwa dan peninggalan-peninggalan beliau yang bisa dicatat dan bisa dirasakan saat ini. Sinuwun Pakubuwono kelima ini merupakan putra dari Sinuwun Pakubuwono keempat, dari ibu atau permaisuri Kanjeng Ratu Handoyo. Kanjeng Ratu Handoyo ini merupakan putri dari Adipati Cakraningrat I. Ada juga menyebut Cakraningrat IV, karena ini Cakraningrat ini banyak sekali kawan-kawan sekalian. Om Bob pakai Cakraningrat IV, beliau adalah Adipati Madura Barat. Sekarang perbatasan antara Pemekasan dengan Bangkalan. Makam ayah dari Raden Kanjeng Ratu Handoyo ini ada di Pamekasan. Dikenal dengan makam
Gung Sepo ya di Pamekasan. Nanti kalau ada waktu Om Bob berkesempatan akan sowan ke Madura karena beliau merupakan kakek dari garis ibu dari Sinuwun Pakubuwono kelima. Jadi mertua dari Pakubuwono keempat, salah satu garwa beliau. Jadi Pakubuwono kelima, ayahnya adalah Sinuwun Pakubuwono keempat, ibunya adalah Kanjeng Ratu Handoyo, putri dari Cakraningrat dari Madura atau Pamekasan. Ini, jadi raja-raja Kasunanan Surakarta sampai saat ini ada nasab dari Madura. Karena nanti menarik kawan-kawan sekalian, karena nanti beliau Pakubuwono kelima ini, raja-raja saat ini merupakan keturunan dari beliau, gen dari beliau, Pakubuwono kelima ini. Baiklah, kita kembali ke Sinuwun Pakubuwono kelima. Pakubuwono kelima ini nama kecilnya adalah Raden Mas Sugandi. Raden Mas Sugandi. Beliau lahir tanggal 13 Desember 1784 di Surakarta ini. Dan nanti sedo beliau itu 5 September ya, 1823. Ini 3 tahun beliau naik tahta tahun 1820, 6 hari setelah sedonya ayah beliau. Ini beliau hanya 3 tahun menjabat, dan beliau ini dikenal dengan sebutan Sunan Sugih. Sugih dalam arti memiliki banyak kekayaan, juga memiliki banyak kelebihan, baik pengetahuan maupun berbagai kadikdayaan dan kesaktian. Pakubuwono kelima ini, walaupun beliau menjabat 3 tahun, namun ada karya yang luar biasa dalam hal sastra. Dan tidak hanya sebatas sastra, karena karya sastra ini nanti menyangkut beberapa hal, baik itu dari segi sejarah, budaya, agama, kuliner, obat-obatan, kemudian tata hubungan masyarakat, kemudian sampai ke hubungan seks. Dan karya beliau ini sangat fenomenal. Kalau ayah beliau mengarang serat Wulang Reh, inilah beliau yang menyetuskan ide untuk menulis mahakarya dalam bidang sastra yang merupakan ensiklopedia Jawa, yaitu Serat Centini. Serat Centini ini merupakan prakarsa dari Sinuwun Pakubuwono kelima. Dan ini ditulis ketika beliau, prakarsa ini ditulis ketika beliau masih menjadi putra mahkota, belum menjadi raja. Sebutannya adalah Adipati Anom. Tahun 1815 beliau memerintahkan 3 orang pujangga keraton, yaitu Tumenggung Raden Ronggo Susastro ya, kemudian Tumenggung Sastro Dipuro, kemudian Tumenggung Sastronegoro. Ya, Sastronegoro ini merupakan putra dari Yosodipuro pertama, gelarnya adalah Yosodipuro II. Beliau memerintahkan Ronggo Sutrasno ini, itu adalah penulis utamanya. Beliau menulis. Mengapa Om Bob katakan ini mahakarya luar biasa? Karena saat itu beliau menjabat sebagai Jumeneng Noto ini, Mataram, apakah Kasunanan Surakarta sudah agak tentram, ya, tentram. Kemudian beliau fokus kepada masalah-masalah karya seni, sastra. Beliau menulis ini sampai nanti Serat Centini ini. Mengapa fenomenal? Di samping tadi menyangkut berbagai permasalahan tadi, juga karena ini terdiri 12 jilid. Ada 722 pupuh. Dan dalam 722 pupuh ini terdiri 12.000 tembang mocopat. Ini. Dan sekarang masih bisa
eh, dilihat hasilnya kawan-kawan sekalian, khusus untuk masalah seksualitas. Ini menarik karena kita sering berbicara masalah seks dalam diskusi-diskusi dikaitkan dengan Serat Centini. Karena memang ada bab 5-10 ini membahas tentang seks. Dan ini ditulis sendiri oleh beliau Pakubuwono kelima. Masalah seks ini. Beliau juga menyinggung masalah pesta seks, menyinggung masalah penyimpangan seksual, anal seks, terus seks bebas. Ini disinggung dalam Serat Centini. Inilah, walaupun beliaunya menjabat 3 tahun, namun karya beliau luar biasa. Karena nanti puncaknya sastra di Kasunanan Surakarta khususnya, ini terjadi nanti dimulai dari Pakubuwono 2, 3, kemudian mulai 4 ya, khususnya mulai 4, 5, 7, 8. Ini merupakan puncak kejayaan keemasan sastra di Jawa, nanti surut di Pakubuwono ke-9. Ini, beliau juga dikenal dengan kesaktian beliau, memiliki daya linuwih. Jadi komplit lah, beliau itu merupakan sosok raja yang memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual. Bukti kecerdasan spiritual juga beliau itu adalah beliau pernah membuat keris dari tangan beliau sendiri. Dan keris ini dibuat dari pecahan sebuah meriam. Meriam ini bernama Kiai Guntur Geni, yaitu salah satu pusaka dari Keraton Kartosuro yang pecah ketika geger pecinan, dan pecahan dari Kiai Guntur Bumi ini dibuat keris oleh beliau waktu menjadi Adipati Anom, dan keris ini disebut dengan keris Kiai Kaget. Kenapa disebut Kiai Kaget? Karena ayah beliau, yaitu Pakubuwono ke-4, sempat kaget ketika melihat karya daripada ini ada burung kan sekalian. Dari tadi nggak terus ini, burung pentet ini menemani Om Bob. Sinuhun Pakubuwono ke-4 sangat kaget melihat karya keris dari Sinuhun Pakubuwono ke-5. Inilah kawan-kawan sekalian sekelumit tentang Sinuhun Pakubuwono ke-5 yang menjabat 3 tahun namun mewarnai sejarah perjalanan Keraton Kasunanan Surakarta hanya 3 tahun. Tahun 1820 sampai 1823. Dan nanti beliau digantikan oleh putra beliau yang bergelar Pakubuwono ke-6. Nanti Pakubuwono ke-6 Om Bob akan ceritakan dalam segmen lain atau dalam konten lain biar tidak campur aduk kan sekalian. Dan nanti beliau Pakubuwono ke-5 ini nasibnya juga tragis kan sekalian. Beliau nanti dibuang di Ambon karena keterlibatan beliau ketika pecah perang Jawa. Beliau bersama dengan beberapa orang ditangkap oleh VOC yang dimulai dari penangkapan putra dari Sastronegoro, yaitu Pujangga Keraton Kasunanan Surakarta, putra Sastronegoro yaitu Pajang Suworo. Raden Ngabei Pajang Suworo yang merupakan ayah daripada Raden Ngabei Ranggawarsita. Nanti Om Bob akan ceritakan di konten berikutnya. Beliau nanti digantikan oleh Pakubuwono ke-6, merupakan putranya. Lah nanti setelah Pakubuwono ke-6 nanti karena terjadi kekosongan, sementara Pakubuwono ke-6 ketika dibuang itu tidak meninggalkan atau putranya masih kecil-kecil, beliau nanti digantikan oleh kakak daripada Pakubuwono ke-5 yang bergelar Pakubuwono ke-7. Dan setelah Pakubuwono ke-7 sedo nanti digantikan lagi oleh salah satu kakak dari Pakubuwono ke-5, yaitu Pakubuwono ke-8 nanti. Nanti Om Bob akan ceritakan dalam konten-konten berikutnya. Sementara saat ini sampai di sini dulu kawan-kawan sekalian, nanti terlalu panjang, teman-teman juga jenuh.
Itulah sekelumit tentang sejarah Sinuwun Pakubuwono kelima. Walaupun menjabat hanya 3 tahun, beliau sedo muda. Sampai saat ini Bob mencari literatur terkait kematian beliau. Sebab kematian beliau belum ketemu. Mungkin kawan-kawan sekalian bisa berkomen tentang sebab-sebab kematian beliau. Bob mencari di berbagai literatur, tidak ketemu penyebab sedonya Sinuwun Pakubuwono kelima ini. Ini misteri kawan-kawan sekalian, karena Bob nggak mengetahui. Sama seperti Amangkurat keempat. Amangkurat keempat itu sedonya itu kan ada yang mengatakan diracun, kemudian ditenung, kemudian sakit TBC, ada juga kualat. Itu Amangkurat keempat. Amangkurat keempat itu berarti ya kakek buyutnya Amangkurat Pakubuwono ke 5 ini. Itulah kawan-kawan sekalian, Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Silakan kawan-kawan sekalian melengkapi tentang sejarah Sinuwun Pakubuwono kelima ini lewat berbagai literatur, dan silakan dibaca juga. Bob sendiri juga tidak hanya sekilas membaca serat Sentini ini. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam serat Sentini. Ada 12 bab, 722 pupuh, dan 12.000 embang mocopat. Karena terdiri dari bait-bait. Itulah kawan-kawan sekalian, kurang lebihnya Bob mohon maaf. Dan nanti Bob saya ini akan menuturkan Pakubuwono ke-6. Salam udut dan salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.